Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa arah satu apapun yang lain. Amin Allahumma. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perantara beliaulah kita semua berada di zaman yang terang benderang dalam perantara agama Islam, dan semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Mujianta selaku Kepala Sekolah SDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Linda sebagai calon guru penggerak SDN Patemon, serta Bapak Ibu guru, juga Bapak penjaga yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan karunia, taufik, hidayah, juga nikmat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sebagai pemimpin kita dunia wal akhirat, yang mudah-mudahan kita mendapat sahabat dari beliau besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bu Linda sebagai calon guru penggerak. Seandainya ada kelonggaran waktu dan kemampuan untuk guru-guru yang lain untuk mengikuti seperti Bu Novi atau Bu Linda sebagai guru penggerak untuk tahap-tahap berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita dari calon guru penggerak yaitu Bu Linda tentang diseminasi budaya positif, yang mana walaupun tahun lalu dari calon guru penggerak Bu Novi sudah lagi, saya sampaikan terima kasih dan selamat untuk menjalankan atau diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini yang akan dipaparkan oleh Bu Linda sebagai calon guru penggerak. Dari saya sebagai kepala sekolah SDN Patemon, mohon maaf ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Lillahi bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulubina dengan Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'anin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi
مجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الغلبات وتقديرنا جميع الحاجات وتدبرنا من جميع الشريعة وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصاها من جميع الخيرات والحياة وبعد الموت اللهم أحينا بالإيمان وأعطنا بالإيمان واغسلنا بالإيمان وأدخلنا الجنة درجنا مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سر الدنيا شر الآخرة غفر لنا ولنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فوهبنا سليمان وكلا أهدينا حكما وعلما وسحرا مع ضرب الجبال يسبحنا وطيرنا كنا فعالين يا حي يا قيوم يا رب السماوات ونحو ابن محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجود الحفظ وسرعة اللطيف وارزق الحكمة ومعرفة علمي وسبت فيه ونحو بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Alhamdulillah akan disampaikan oleh Ibu Linda Dianasari selaku calon guru penggerak di SDN Patemon. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mujianto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Patemon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta penjaga Sekolah SD Negeri Patemon. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara presentasi saya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, khususnya di SD Negeri Patemon ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Tanpa panjenengan semuanya, tidak mungkin saya masih ada di sini, masih bisa bertahan sampai di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi motivasi serta dukungan panjenengan semuanya itu sangat berarti bagi saya, sehingga saya masih bisa sabar dan terus belajar dalam calon guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, baik itu material maupun spiritual pada saya, sehingga saya masih diberikan kesehatan dan masih bisa menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Baiklah, untuk hari ini adalah sebagai tugas di modul 1.4, yaitu sebagai aksi nyata tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya, biar semangat, ya, biar lebih semangat. Ini kita ice breaking dulu, ya, karena tadi dari pagi mungkin sampai siang kita telah dilelahkan oleh aktivitas dan masih saya rusuk-rusui untuk di siang hari ini kita masih akan mendengarkan presentasi. Jadi saya mohon untuk semuanya bisa berdiri dulu, ya. Kita akan ice breaking, ya, menghilangkan kejenuhan mungkin, ya. Kita harus senang sekedip sebelum nanti waktu tenangan. Kita berdiri.
Riko, ada mas-mas yang bukannya sampai. Oke. Bagaimana pikirannya sudah agak refresh ya? Setelah diputar-putar digoyang-goyang ya, tututnya yang biasanya merengkelang tak bisa merengkelang ya. Oke, baiklah. Tadi sudah bersenang-senang, sekarang kembali ke modulnya nih sekarang. Sekarang tenanan, tadi pun senang-senang, sekarang kita tenanan ya. Di sini ada pertanyaan pemantik ya sebelum kita masuki modul. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan jawaban setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ripon, setuju atau tidak setuju? Jadi ini jawabannya bebas, nanti kita soalnya kan kita belum mempelajarinya, nanti jawabannya ada di dalamnya. Jadi kita bebas ya. Ripon Pak Uji untuk yang nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Oke. Untuk yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ripon Novi? Setuju. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ripon Bani? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bu Nona? Setuju. Oke. Jadi nanti kita memang belum ada benar atau salahnya ya. Nanti kita pelajari dulu. Oke, lanjut. Tadi sudah. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Sudah selama ini kita sering gaung-gaungkan budaya positif. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah untuk membantu si murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sekolah kita tentunya ya, mulai dari pagi sudah ada pembiasaan sampai ketika pulang sekolah juga sudah kita terapkan. Ya, jadi insya Allah itu di semua di sekolah kita, khususnya di SD Negeri Pateman itu kita sudah menerapkan tentang apa itu budaya positif. Cuman mungkin untuk apa gitu? Itu namanya kalau kita itu budaya positif itu kayaknya terlalu asing gitu. Jadi mungkin kita sudah menerapkan tapi kita tidak tahu kalau itu merupakan salah satu penerapan budaya positif. Apa saja contohnya? Mulai dari pagi sudah ada pembiasaan ya. Jadi itu ada 5S ya yang kita gaungkan. 5S itu sudah ada apa saja 5S? Ada senyum, sapa, salam, terus sopan, santun. Nah, insya Allah anak-anak kita juga sudah menerapkan seperti itu. Kemudian juga untuk pembiasaan dan ke sekolah kita juga menerapkan untuk sholat duha berjamaah ya. Kemudian untuk sholat duhurnya, jadi untuk doa ketika mau mulai belajar dan doa ketika setelah selesai belajar, insya Allah sudah kita terapkan dan itu sudah masuk ke dalam budaya positif. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep inti untuk mewujudkan budaya positif. Jadi ada 6 aspek nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ini lumayan lama ya. Oke, untuk kita mulai dari materi yang pertama dulu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini tadi sudah ada pengertian dari budaya positif menurun ke disiplin positif. Jadi anak-anak memang harus dibiasakan untuk disiplin positif dan kita pun juga harus menularkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
tadi sudah goyang-goyang, kita sekarang akan bermain lagi, ya. Jadi tidak melulu kita nanti teori, jadi kita langsung praktek juga. Nah di sini kita akan bermain tentang kegiatan kepala tangan itu yang merupakan perubahan paradigma. Jadi seperti itu. Nah saya minta ini sekarang, saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Ada A dan B, ya. Itu Anda dan teman Anda, ya. Ini saya mohon Pak Udin untuk membagikan, coba minta tolong untuk dibagikan. Bapak Ibu guru bisa menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga pada panjenengan semuanya. Nah, itu jenengan bisa menulis. Ya, saya bisa minta tolong pada jenengan untuk menuliskan sesuatu yang paling berharga menurut panjenengan, entah apapun itu, ya, apakah berupa barang kesayangan ataupun sesuatu pokoknya yang menurut panjenengan itu sangat berharga, seperti itu. Kemudian nanti jenengan tuliskan benda itu, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian sampai membuat sebuah kepala seperti itu, okay? Kemudian nanti yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, oke? Okay? Sekarang sudah ditulis, sampun? Terserah Pak. Pokoknya yang paling berharga menurut panjenengan apa apa mbak ini mah gitu nih, istri yang dijalur dia apa politika ini. Iya, jadi terserah panjenengan bisa itu ya ditulis, ya, kemudian di toko-toko di dalam tangan, ya. Kemudian nanti saya minta untuk mempraktekkan. Pak Heri maju sama Bu Nona. Oh, baru satu aja ya. Satu baik punyanya Bu Nona aja ya. Punya Pak Heri simpan dulu. Punya Pak Heri. Oke. Monggo ke depan. Pak Heri sama Bu Nona ke depan. Oh, Pak Heri nggak usah bawa kertasnya, cukup Bu Nona aja yang bawa kertas. Ya. Ya. Nah, tugasnya tadi si Bu Nona sebagai A ya, kemudian Pak Heri sebagai B, ya, B. Nah, si B ini pokoknya minta yang digenggamannya Bu Nona itu sampai dapat. Ya, nanti Bu Nona itu ngasih apa enggak gitu loh. Jadi si B ya, itu bisa membujuk, kemudian bisa ngancam, ya lo diancam atau apa nih, menghardik, kemudian dirayu atau embok, ya, kemudian disuap, kalau mau pesuap pecel pokok, ya lo, kemudian pokoknya sampai Bu Nona mau menyerahkan, buah biacarane, biacarane jenengan ngambil sendi, buah dibujuk, apa diancam, apa dirayu sak karep jenengan. Ampre Bu Nona tadi memberikan orang. Ayo boleh, ayo piye cara panjenengan pokoke piye carane ampre isone. Ayo dirayu boleh, dihati boleh. Ayo gimana cara? Oh diwakilkan, oke, diwakilkan. Waduh, ini kalau aduh, medeni. Ini kelihatannya medeni. Wes, ayo, piye kamu wes? Kan ora. Apa Bu? Rahasia. Yang dipegang itu apa Bu? Ini sangat penting bagi saya. Minta Bu.
Nah, kita lihat aja dulu, lihat boleh nggak? Bu, Sangat penting bagi saya. sedikit aja. Saya kasih kue mau? Tidak mau. Brownies. Ajak jalan-jalan mau? Tidak mau. Ini apa? Ini apa? Bu Nona, kita kan? Aduh. Saya Kayak mama yang buat tempat kali ini rasa mulai loh. ini sangat penting bagi saya. Dibayar berapapun ini tidak bisa. Iya, halo. Sudah berada di depan rumah Bu Nona belum? Udah. Segera lakukan eksekusi. Bu Nona nggak bisa dibujuk dengan cara kayak ini. Berarti mengancam ya, Gimana? Anak Anda sudah bersama pengawal saya ini. Iya. Anak Anda, Kalista dan Firza sudah berada di bawah kendali. Jangan buat saya Ya, jangan. kalau begitu sini apa yang pegang itu? Hubungannya orang tua dong. Tapi kontol. Oke. Oke, sebentar. Tadi berarti jenengan tadi tertekan gitu ya, tertekan. Terus kenapa kok bisa dikasihkan? Benda yang saya pegang tadi memang sangat berharga, tetapi dengan adanya kekerasan, ancaman yang dia ancam itu keluarga saya, anak saya dua-duanya, dua-duanya, ya lebih baik saya mengalah daripada anak saya kenapa-napa. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Ini buat Bu Nona sama Bu Ani, luar biasa tadi ya permainan. Jadi nanti tadi kalau ada sutradara lewat kata ya oleh ya pokoknya ada peran antagonisnya itu luar biasa pokoknya. Oke, tadi kita simpulkan bahwa ternyata seseorang itu bagaimana? Kita itu dapat mengontrol diri kita apa tidak? Bisa. Nah, ternyata ya, setelah tadi dengan adegan tadi kita bisa memotivasi diri kita. Jadi itu ada kan motivasi ada dua ya, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, jadi kalau dari diri itu adalah intrinsik, itu dari dalam, kalau yang dari luar adalah ekstrinsik. Nah, sekarang untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, jadi ada ilustrasi kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ternyata ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu bisa mengontrol murid kita. Sak nakal-nakale bocah, sak ora iso dikandani ternyata masih bisa. Itu tergantung pada kita juga. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluangkan karakter. Jadi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi contohnya tadi Bu Ani, ternyata dengan ancaman Bu Nona tadi memberikan apa yang berharga pada dia. Ternyata ancamannya Bu Ani tentang nyawa anaknya tadi dua-duanya terus diambil, ternyata bisa meluluhkan hati Bu Nona untuk memberikan sesuatu yang berharga juga, seperti itu ya. Nah, sekarang perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrolnya. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu ya. Untuk yang
yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, buruk juga memiliki tujuan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respons selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Itu seperti itu. Nah, di sini sudah ada terpampang jelas untuk teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, tadi sudah ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada di sini ya. Ada tentang disiplin, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, yang semuanya itu nanti menjadi untuk kebutuhan dasar itu segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Di sini sudah ada motivasi intrinsiknya yang dari dalam itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk ekstrinsiknya yaitu penerapan makna disiplin. Selanjutnya, iya, ini adalah pengertian disiplin positif ya. Tadi budaya positif ya, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak kita itu dengan sendirinya sadar apa yang mereka lakukan tanpa adanya ancaman. Jadi memang benar-benar dari hati mereka untuk bisa menerapkan disiplin positif. Nah, itu adalah yang memang harus kita gerakkan ya pada anak-anak kita, supaya mereka punya motivasi dari dalam diri mereka untuk bisa menerapkan disiplin positif ini. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila ya. Ada berapa ini? Berapa aspek? Nah, kita hitung ada berapa? 6 ya, ada 6. Kita sudah sering menyanyikan juga ya. Coba Pak Udin dipimpin nyanyi coba. Iya. Bagaimana? Mari kita bersama-sama menyanyikan pelajar Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan Pak Udin. Jadi bantu menyanyikan ya. Itu adalah juga merupakan pembiasaan kita di SD kita untuk anak-anak pagi itu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, supaya mereka juga mempunyai tujuan tentang penerapan 6 aspek ini bisa mereka laksanakan seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk di semua aspek di SD kita ini sudah kita terapkan mulai dari beriman dan bertakwa, yaitu tentang pembiasaan kita guys untuk Bu Nona ya, terutama untuk pelajaran PAI ya. Bu Nona yang memandu pelajaran PAI juga sudah menerapkan yaitu tentang pembiasaan pembacaan Asmaul Husna gitu. Terus kemudian hafalan surah pendek, dilanjutkan
Asmaul husna tadi ya, asmaul husna, sholawat ya, terus kemudian apa Bu, sholat sunnah ya, sholat duha berjamaah, kemudian ada zikirnya, kemudian sholat duha berjamaah, kemudian juga doa-doa ya Bu, ada doa apa itu Bu, doa sehari-hari, doa mau mulai pelajaran dan selesai pelajaran, insya Allah semuanya sudah hafal gitu ya, itu sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi 6 aspeknya sudah ada dan sudah kita buat laku seperti itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang ke materi kedua. Untuk materi pertama, kon paham ya? Ya, insya Allah nanti sambil kita jalan, karena kalau teori kok memang tidak bisa Pak G, kalau tanpa praktek. Jadi insya Allah nanti kita pelan-pelan untuk praktek, tapi insya Allah untuk budaya positif, untuk nilai disiplin positif di sekolah kita sudah berjalan Pak Muji. Jadi untuk materi kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi ini yang memang kadang-kadang masih rancu seperti itu. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini yang utama yaitu tentang tujuan disiplin positif yaitu motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu. Kemudian anak-anak pasti termotivasi eksternalnya itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi mereka itu melakukan sesuatu hanya karena imbalan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling memang harus ada yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka tumbuh kesadaran jika melakukan kesalahan mereka akan ingat seperti itu. Jadi ini adalah memang yang harus kita kita ke anak-anak kita disiplinkan, itu adalah untuk motivasi internalnya ini. Kemudian sekarang adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita sudah ke hukuman, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, jadi beda. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, jadi itu ada sakitnya, jadi ada yang di fisik maupun yang di hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Kemudian untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu adalah akhirnya dari hukuman. Jadi anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini coba Pak Udit itu kurang ke bawah. Ini adalah identitas gagal dan identitas sukses, di mana identitas gagal itu ada di hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin itu berupa konsekuensi dan restitusi. Nah tadi sudah sesuatu yang menyakitkan
berarti kita tambah yang restitusi, 3 restitusi. Jadi kalau restitusi itu merupakan pilihan, kemudian bisa menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman dan konsekuensi waktunya pendek, kalau restitusi itu jangka waktu panjang. Kemudian kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau restitusi ini anak mendapatkan penguatan. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman anak akan tersakiti, kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, tetapi kalau restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Nah, di sini juga ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana restitusi adalah masalah dapat terpecahkan di sini, ya. Kemudian sistemnya di sini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya kalau restitusi seperti itu. Jadi kemudian untuk hukuman ini hanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi kalau restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini untuk hukuman ini peraturannya adalah kamu harus seperti itu ya. Tapi kalau seperti tidak, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Kemudian untuk identitas gagal hukuman ini akan melahirkan negatif ya. Tapi kalau disiplin untuk konsekuensi ini netral di tengah-tengah antara negatif dan positif. Tapi kalau restitusi pasti akan melahirkan rasa positif seperti itu. Nah, berdasarkan penjelasan di atas itu kita dapat simpulkan bahwa hukuman itu tidak terencana, jadi bersifat satu arah tanpa kesepakatan, bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar, jadi seperti itu. Jadi hukuman itu tanpa terencana, jadi tiba-tiba. Jadi itu biasanya guru seperti itu ya, tiba-tiba langsung, pokoknya anak sing salah langsung seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati dan bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita belajar dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata bagaimana Bapak Ibu? Dari ketiga ini yang seharusnya kita terapkan yang mana? Restitusi ya, restitusi. Jadi untuk penerapan anak supaya menjadi disiplin, membuat disiplin positif seperti itu. Nah, di sini sudah ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ya. Di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian dapat memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi sesuatu yang ditawarkan seperti itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak perlu bertindak seperti itu, hanya menguatkan karakter anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini. Nah, sekarang kita bermain lagi. Tadi jenengan sudah mengenal hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang saya berikan kuisnya ya. Ini berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Simpan jawabannya, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke, tak simpen. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi diingat loh ya, kalau hukuman itu adalah kok dengan hukuman tadi dengan apa? Sesuatu yang tanpa terencana tiba-tiba. Jadi tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan seperti itu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tetot. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Bagaimana? Benar berapa? Oke, jadi tadi hukuman itu adalah bagaimana? Kalau hukuman tadi tiba-tiba, jadi menyakiti fisik atau hati seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Jadi contohnya tadi lari mengelilingi lapangan basket. Ini adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau dia terlambat berarti harus lari. Berarti itu adalah konsekuensi seperti itu. Paham ya? Nih lanjut. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan di sini, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ini adalah ternyata kalau kita itu memberikan penghargaan atau apa istilahnya ya? Apa Pak Udin? Mengasih sesuatu itu hadiah gitu. Ngasih hadiah itu ternyata lama-lama juga tidak bagus gitu. Itu akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, juga penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan karena anak-anak kalau tiba-tiba terus dikasih hadiah, jadi dia akan mulai tergantung. Jadi dia itu akan berbuat kalau ada hadiahnya, tapi kalau tidak ada maka dia tidak akan mau berbuat seperti itu. Jadi memang itu ada rancu seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena dia itu sebenarnya itu bisa mengembangkan, tetapi karena imbalan, kalau tidak dikasih imbalan dia akan mandek seperti itu ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Kemudian bentuk program kebajikan itu adalah kita bisa beri pengakuan secara khusus. Jadi kita khususkan, kemudian secara pribadi, jadi antara guru dan murid. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk materi 2 report sudah antara tadi apa? Hukuman terus konsekuensi. Kita bisa membedakan ternyata kita lebih ke mana? Harusnya ke restitusinya, Kemudian sekarang adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus adanya keyakinan kelas? Nah, seperti itu. Kemarin untuk peraturan dan keyakinan ini memang sedikit membuat pertanyaan, Kalau dulu itu memang peraturan, tetapi sekarang ternyata yang lebih adalah tentang keyakinan kelas. Nah, di sini, sekarang ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang apa? Menggunakan helm untuk apa? Keselamatan, gitu. Jadi yang orang biasanya mah kalau polisi ketilang, padahal itu salah, Jadi apa? Untuk keselamatan kita. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter itu ketika COVID, Jadi itu adalah untuk menjaga keselamatan kita seperti itu, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian kalau peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Report di sini kita sudah menerapkan Bu Novi untuk keyakinan kelasnya sudah,
Nggih. Terus Bu Ani untuk kelas 2 sudah. Pak Nur pripun? Sudah nggih. Pak Udin juga sudah. Nggih, karena yang di sini yang wali kelasnya Bu Nona karena PAI mengikuti ke guru kelas nggih. Jadi alhamdulillah di SD Negeri 4 Kemang ini untuk peraturan sudah diubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi sudah ada kesepakatan antara wali kelas dan murid tentang apa yang dibuat di dalam kelas seperti itu. Nah, prosedurnya karena alhamdulillah sudah diterapkan prosedurnya seperti ini. Berjumlah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi peraturan itu disepakati dulu, kemudian mencatat semua masukan, kemudian menyusun kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas dipajang di dinding kelas yang sudah terlihat. Alhamdulillah saya sudah melihat semua kelas sudah ada keyakinan kelasnya di sekolah ini. Nah, di sini peraturan kelas itu ada yang utama, yaitu di dalam peraturan kelas itu diubah menjadi suatu keyakinan kelas, akhirnya menjadi lingkungan positif dan menerapkan budaya positif. Itu yang paling utama seperti itu dari peraturan kelas. Nah, di sini tadi sudah ada peraturan dan ada keyakinan. Jadi tadi kalau keyakinan berarti diubah bagaimana tadi? Kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Ya, kemudian kelompok keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi untuk apa itu dilakukan? Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sebuah apa? Tanggung jawab, ya tanggung jawabnya anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa? Untuk saling menghormati, ya. Nah, ini jawabannya adalah seperti ini, ya. Nah, untuk peraturan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati, jadi mencerminkan ada tanggung jawab menghormati, untuk menjaga keselamatan, untuk bersabar dan menunggu antrian untuk bersabar dan lain sebagainya. Nih, yuk sekarang materi keempat, ya. Coba kelihatannya sudah ngantuk, ya. Padahal masih ada berapa ini? Karena kita 6, sini sudah 4, ya. Alhamdulillah tinggal 2, ya. Coba Pak Udin dipimpin eksplikinya. Ya tidak ngantuk, ayo Bu Novi, ayo Bu Novi maju Bu Novi, ayo dipimpin eksplikin Bu Novi, yuk. Saya pegang mic-nya, yuk Bu Novi dipimpin. Biar tidak ngantuk, Pak, dan tidak ngantuk. Untuk biar tidak ngantuk, ya. Coba berdiri semua. Yeah. Seperti pagi tadi kita kayak kembali ke zaman TK, ya. Iya. Ya. Ayo Pak Udin berdiri. Sambil gerakan tangannya, ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menyapa bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke muka ikan berenang, mari yang rapi siap berdoa. Digulung, terputar-putar, tangan diputar, angin melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Berdoa untuk pulang, ya Bu Udin. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, siap berdiskusi lagi, ya. Karena saya berdua.
dipimpin Pak Heri, sekarang masih harus semangat. Tepuk semangatnya, tepuk semangatnya. Tepuk semangatnya juga. Yang lain, tepuk semangat. Kita ulangi yuk. Ayo, tepuk semangat. Semangat Pak Heri. Oke, lanjut. Sekarang tentang materi keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ternyata ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama tentang bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan dan ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, kelima ini diupayakan harus bisa terpenuhi. Supaya apa? Supaya apa, Pak Udin? Kenapa kebutuhan dasar ini harus terpenuhi? Ya, untuk kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup. Hidupnya siapa Pak Udin? Hidupnya sendiri. Hidupnya diri sendiri, oke. Ya, jadi memang kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini harus bisa dilengkapi atau bisa terwujud. Karena kalau salah satunya tidak bisa kita penuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Contohnya adalah tentang apa? Yang paling pokok. Yang kita kalau kita tidak melakukan itu tidak bisa bertahan. Apa itu? Makan, gitu. Pak Heri tadi lapar, gitu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau kita itu tanpa makanan, tanpa minum tidak bisa kita bertahan hidup. Makanya piye carane kowe? Ampreh bisa mewujudkan, bisa untuk kita itu pokoknya bertahan hidup dengan makanan tersebut. Jadi karena kalau tidak ada, yo piye carane mencari seperti itu. Ya, karena itu memang adalah kebutuhan pokok. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita itu menginginkan kasih sayang, ya, dan rasa diterima, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi seseorang itu kalau mendapatkan kasih sayang juga beda dengan yang dijajane, katanya. Kemudian penguasaan, bagaimana kita menguasai? Kalau kita menguasai itu baik itu pelajaran ataupun materi, jadi memang lain seperti itu. Tentang kebebasan, jadi manusia juga butuh bebas tanpa adanya tekanan, ya. Kemudian kita juga sangat membutuhkan kesenangan, ya. Jadi sekali-sekali jalan-jalan itu memang penting seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu menurut Abraham Maslow yaitu membawa kita ke dalam perjalanan mendalam tentang esensi kehidupan. Bukan sekedar tentang pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan dunia di sekitar kita, tentang mencari makna dan pemenuhan diri yang lebih tinggi, sebuah pandangan yang menggerakkan hati dan pikiran, mendorong untuk memahami esensi dari eksistensi manusia dalam segala kompleksitasnya seperti itu. Ya. Jadi memang sangat pokok sekali. Nah, di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa tadi? Kak itu tadi? Kak, kesenangan, senang, ya toh. Kemudian ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Tadi apa? KSM tadi? Kasih sayang. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku hebat kan? Aku bisa mengejar ibu guru. Penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, sudah bisa ternyata membedakan. Kan sekarang dunia berkualitas. Nah, ini ada pertanyaan ini. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan, Pak Heri? Apa Mendapatkan uang yang banyak. Mendapatkan uang yang banyak. Oke. Kemudian saya tanya Pak Nur, saya ngantuk. Apa Pak Nur? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai
uang. Banyak uang sama dengan Mbak Eni. Sekarang Bu Ani, ayo. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa Bu Ani? Pendapatan. Lebih sampai saya selama ini pendidikan. Iya, apa itu Bu Ani? Seorang guru. Oh iya, alhamdulillah menjadi seorang guru. Bu Nona, Kira-kira aku. Pencapaian yang sangat saya banggakan adalah sekarang saya sudah mempunyai gaji yang alhamdulillah. Bu Novi, Bu Novi, berapa Bu Novi? sama Sama. teman. Oh, Ya, sama yang pertama sama dengan teman-teman karena apa yang selama ini saya perjuangkan akhirnya bisa di titik sampai ini. Dan yang kedua diberikan kesehatan karena saya habis mengalami sesuatu yang sangat sangat pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan. oh iya Bu, oke. Jadi setelah perjalanan yang begitu panjang ya penantian, alhamdulillah kita semua bisa merasakan seperti Pak Nur ya Pak. Jadi seperti itu. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah ini sing ideal. Ayo Pak Udin, apa pekerjaan ideal bagi Anda Pak Udin? Pengusaha sukses. Oh pengusaha, berarti Pak Udin selain jadi guru menjadi pengusaha sukses. Gak apa-apa Pak, jadi gak apa-apa. Jadi pekerjaan itu kan tidak hanya satu gitu. Jadi seperti itu gak apa-apa. Misalnya Pak Udin di luar ekspektasi. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ayo, Bu Ani cerita ini. Bu Ani cerita, ayo. Cerita. Mana nonton video? Bagian perjalanan hidup yang menurut saya adalah titik puncak dan masih berada di titik puncak sampai saat ini ya ketika saya sudah mulai saya sudah mulai menjalani hidup berumah tangga dan memerankan peran seorang ibu seutuhnya. Jadi mati Pak. Titik puncak saya ya berada di saat ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai wanita karir, dan semoga sebagai seorang istri tentunya. Jadi semoga di titik puncak yang saat ini masih berada dalam proses ini, semoga menjadi suatu akhir yang membanggakan nanti. Amin. Luar biasa. Sekarang yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Pak Udin? Oh, Pak Muji. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Pak Muji? Ini. Ya dijawab. Yang paling bermakna Pak Muji. Pertanyaan terakhir Pak. Nih. Yang paling bermakna dalam hidup saya ya cobaan-cobaan. Ujian itu merupakan memang bisa menyadarkan kita, pembelajaran yang akan membawa kita akan lebih baik dari awalnya. Mungkin kalau kita nggak diuji, nggak dicoba, rasanya ya hidup seperti biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya ujian, cobaan itu membuat kita untuk belajar lebih baik, dan itu memang kita harus kembali sama yang kuasa. Memang itu untuk kita kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih. Luar biasa nggih Pak nggih. Pokoknya hidup penuh berwarna dan nggih. Orang itu abang-abang tok ya, terus berarti ada hitam, ada putih dan warna yang lain nggih seperti itu. Nah, berarti dari dunia ini, dari berkonteks ini, dari Bapak dan Ibu yang telah utarakan tadi, berarti antara satu dan lain itu memang berbeda ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Jadi kalau Pak Muji paling bermaknanya malah ujiannya ya, menjadikan bermakna. Jadi perlu hidupnya itu bervariasi seperti itu menjadi paling bermakna.
sehingga ujian tadi akan menimbulkan sesuatu yang akhirnya greget Pak Muji untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, alhamdulillah materi 5 tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru ya, coba ada oke. Ternyata di sini ya, kita karena kita semuanya di sini adalah tenaga pendidik ya, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini sudah diuraikan semuanya apa itu satu-satu serta hasil dan dampaknya. Kemudian untuk penghukum, nah ini kita identitas gagal itu adalah menghindari hukuman. Menghindari hukuman itu ada dua, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya ini ada guru berdua itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya itu ternyata adalah sebuah penghukum. Jadi guru yang penghukum itu seperti itu, yaitu sering menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah itu selalu berceramah, ya. Jadi kalau ngoceh, ya. Kemudian mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa titik-titik, seperti itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian kalau manajer ini adalah mengajarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ternyata dibuat menjadi 3 identitas gagal, yaitu menghindari hukuman. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian identitas berhasil sukses itu adalah kontrol diri, itu menghargai diri sendiri. Jadi intinya ya, kita sebagai guru harus bisa melakukan yang ini, manajer, sebagai seorang manajer ya. Karena hasilnya kalau penghukum itu dapat menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong seperti itu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hasilnya seperti itu. Tapi dan kalau teman itu akan menyebabkan ketergantungan. Kemudian kalau pemantau bisa menyesuaikan diri bila diskusi. Tapi kalau manajer itu akan menguatkan pribadi seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kalau kaitan dengan dunia berkualitas, di sini dampak pada murid untuk penghukum ini, murid itu akan selalu mengulangi kesalahan. Jadi diwadoni kalau mesti di akhir mengulangi kesalahan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, itu anak akan merasa rendah diri. Kemudian kalau teman itu lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi anak tergantung selalu. Kalau seorang pemantau itu akan ditiberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau manajer itu dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri seperti itu. Jadi karena kita sudah tahu kelima posisi kontrol ini, sebaiknya mulai saat ini kita menerapkan yang mana? Sebagai manajer, seperti itu. Kemudian ini ada Video ini bisa ditonton. iya. Lanjut di sini sebenarnya ada video posisi kontrol dari 5 tadi. Kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing, tetapi karena ini tadi bermasalah tidak bisa, maka kita skip ya. Nanti lain waktu saya tontonkan video ini. Nah, sekarang pernyataan tugasnya ini pernyataan ya. Pernyataan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah siapa yang mengatakan, yaitu pembuat orang merasa bersalah tadi. Jadi sing kecewa, sing apa tadi yang di depan tadi sudah ada contohnya, itu memang akan menjadi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian di sini kalau penghukum, di sini kamu tidak benar melakukannya. Ini adalah yang mengatakan adalah seorang penghukum. Kemudian kalau kita sebagai teman itu biasanya, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, ben kamu ki dadi anak sing apik, ngoten niku ya, itu teman. Kemudian kalau pemantau di sini adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti
Jadi rodok diunggulke tapi kadang-kadang tadi bisa menjadi anak tergantungan juga. Di sini manajer ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah sikap seorang manajer. Jadi dia menanyakan dulu adanya keyakinan nih. Kemudian untuk penghukum kamu selalu yang paling terakhir, itu pernyataan seperti itu, yaitu yang mengatakan adalah penghukum. Nah, di sini bergerak antara itu adalah peraturan pemantau konsekuensi haji itu jadi satu, kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya itu yang terbaik yang di situ. Lanjut. Nah, sekarang materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ternyata di modul 1.4 saya khususnya sebagai di pendidikan guru penggerak, di sini saya mempelajari tentang apa itu segitiga restitusi. Dan ternyata di dalam segitiga restitusi itu banyak manfaatnya ketika kita menghadapi permasalahan dengan anak. Jadi kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi, di mana kita sebagai manajer yang baik bisa menyelesaikan permasalahan anak yang akhirnya bisa membuat karakter anak berubah menjadi lebih baik seperti itu. Nah, di sini segitiga restitusi itu seperti ini. Yang pertama yaitu seorang guru bisa menstabilkan identitas. Kemudian biasanya penyampaiannya adalah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak bersalah kita panggil jadi kita ngobrol dulu Jadi kita ngobrol dan kita ngomong biasanya. Nah, ponto ora sawedi setiap orang itu pasti punya kesalahan. Bu Linda dulu juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu yang lakukan saat ini, seperti itu. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi akhirnya anak itu nggak takut lagi ketika bercerita, itu dia tidak takut. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita sebagai seorang manajer bisa memvalidasi kebutuhan anak tersebut. Contohnya anak sering terlambat. Ketika kita sharing, kita ngobrol, ternyata dia itu punya pekerjaan di rumah. Dia membantu orang tuanya di rumah. Nah, setelah kita mendalami kasusnya, maka kita bisa membuatkan solusi kepada anak tersebut supaya dia tidak terlambat ke sekolah, tetapi dia juga bisa membantu orang tuanya seperti itu. Jadi kita membuatkan solusi supaya anak itu tersebut bisa sekolah dan bisa membantu orang tua dengan tetap menjalankan kedua-duanya tanpa ada hambatan seperti itu. Dan yang terakhir setelah kita memvalidasi, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Jadi kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kan tadi keyakinan kelasnya kalau negatif diubah menjadi positif, berarti tidak boleh terlambat datang ke sekolah, berarti bagaimana? Kalau kita tidak tadi kita ubah ke dalam positif, berarti bagaimana? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Berarti kalau kita ubah ke kalimat positif, berarti bagaimana? Terlambat ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah datang ke sekolah tepat waktu. Alhamdulillah. Cuma pada aku kok meleset ternyata Pak Udin orang ngantuk. Alhamdulillah. Pada lima kotak klerok ini ternyata fokus. Oke. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Kita tanya keyakinan kelas kita tadi seperti itu. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu
adalah contoh menstabilkan identitas. Jadi anak yang gagal tadi bagaimana itu? Karena berbuat salah menjadi positif seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan akan dibawakan oleh itu gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Di situ membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Intinya adalah 5 kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, di situ anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah menanyakan keyakinan. Kita intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer di sini. Ya, nanti saya kirim, nanti banyak bisa dipelajari sendiri ya. Dipelajari di sini sudah ada semuanya. Nah, sekarang di penghujung di sini ada refleksinya dari ini sudah ada 4 ya. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, hari ini kita belajar berapa aspek tadi? 6. Jadi 6. Jadi bisa mengubah paradigma dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum menjadi tahu seperti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Report, perasaan yang muncul bagaimana? Perasaan yang muncul report setelah Jadi tahu. yang belum tahu menjadi tahu. Perasaannya berarti menambah pengetahuan, menambah wawasan kita, ya. Menambah keterampilan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, peran anu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, kita sebagai pendidik itu adalah seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi petani itu bagaimana? Pak Nur nih saya ngerti petani ya. Jadi kalau kita menanam padi, ya, kita tidak mungkin bisa menumbuhkan dia seperti jagung, gitu. Jadi kalau kita benihnya adalah padi, itu tetap padi. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan karakter dari anak itu menjadi yang lebih baik seperti itu, ya. Jadi dari prosesnya itu bagaimana? Yang pertama adalah pemilihan bibit, gitu. Kemudian bagaimana cara memberikan rawat, memberikan pupuk dan sebagainya sampai akhirnya kita panen. Sama halnya dengan murid kita, ya. Kita itu adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita itu sebenarnya adalah menuntun. Jadi menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman pada saat ini. Jadi bukan untuk menuntut anak menjadi apa yang kita mau, seperti itu, ya. Kemudian saya akan jadi among yang seperti apa tadi sudah, ya. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita lebih menjadi seorang yang menuntun seperti itu, ya. Jadi ini adalah tadi presentasi dari awal sampai akhir dari 6 aspek sudah tersampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya, khususnya di sekolah kita di SD Negeri 4 Temon ini, dan semoga bisa kita tularkan kepada rekan-rekan kita nanti ketika kita KKG atau apapun itu. Jadi ilmunya nanti nular dan bermanfaat ya. Sekian ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti japri ke saya, nanti Paknya saya kirim ya. Oke. Akhirnya dari taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara presentasi dengan tema diseminasi budaya positif di SDN 4 di sekolah yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak yaitu Bu Linda Dianasari sudah selesai, sudah kita ikuti bersama. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dalam saya membawakan acara hari ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.